Ini Pak Tubagus Haryono ini kan angkatan 19, Pak. Ini diabetes kenapa larinya ke sini nih, Pak? Gimana ceritanya? Silakan, Pak, suaranya, Pak. Kok, oke. Makasih Pak Eko. Saya memang boleh dibilang residivis nih, angkatan lama banget gitu ya. Tapi saya Angkatan 19, kalau kita udah 200, ya 230. Iya. udah dua tahun lebih gitu ya. Ya. Tadi yang Pak Eko bilang habit gitu, ya saya udah lakukan itu ya. Cuman satu kelemahan saya nggak konsisten IF Pak. Itu nggak konsisten IF ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ya ini. Nah, problemnya ada di kaitan dengan berikutnya ini. Kan tadi juga terungkap bahwa kok gula darahnya rendah, tapi kok masih kena CA gitu ya itu. Nah ini kenapa? Gula darahnya kadang-kadang memang 2 digit, kadang-kadang 3 digit seperti itu. Tapi malam itu seringkali saya pipis gitu kan. Wah, dan selalu nggak tuntas ya. Nah, akhirnya saya periksakan ini ke urolog. Sebenarnya saya sudah ada indikasi ini udah 16 tahun yang lalu lah ke urolog mengenai hal ini ya. Ya. Kemudian diperiksa PSA-nya awalnya. PSA saya nggak tinggi-tinggi, cuma sekitar 9. Kemudian bulan berikutnya turun 6, terus naik lagi 9. Dokter memutuskan, oke Pak, kalau begitu saya biopsi mau nggak? Oke, daripada saya nggak tahu, nggak apa namanya, nggak ngerti apa yang terjadi, akhirnya dibiopsi. Dibiopsilah, hasilnya sebulan kemudian. Nah, dari biopsi itu hasilnya mengatakan bahwa ini suspek CA gitu ya, dan udah stadium lanjut. Nah, kemudian saya dikonsultasikan ke kedokteran nuklir, dilakukanlah bone scan, ya scan tulang. Nah, ternyata ada di tulang entah lumbar 34 atau 45 itu ada bahasa dia sih kegiatan radioaktivitas di situ kan. Nah, terus balik ke dokter, wah ini Pak udah sampai ke situ, tapi belum seberapa. Nah, terus saya dikonsultasikan ke ortopedi. Di ortopedi di foto itu, wah fotonya masih bagus Pak. Kalau dia udah kena CA katanya, itu tulangnya tuh hancur. Tapi ya tiap bulan saya disuntik yang namanya Zolenik, itunya kecil, Zolenik injeksi ya, itu sebulan sekali ya, katanya untuk memperkuat tulang. Sementara untuk CA-nya saya dikasih yang namanya Bicastra. Nah ini lumayan lah harganya ini Bicastra ya. Nah, kemudian untuk ininya prostatitisnya saya dikasih Urief ya. Nah, kemudian ternyata di saluran kemih saya itu masih ada gumpalan-gumpalan yang mesti dibersihkan gitu. Yang ingin kan tadi ada kaitannya Pak Eko bilang rata-rata obat itu sifatnya asam ya. Hari ini saya memeriksakan pH tiap hari pagi ya. Hari ini tadi pagi waktu Olnaf diabetes itu 2,3, tapi agak siang itu udah 7,1. Nah, saya diberi obat yang kalau obat-obat diabetes ya, udah kita lupakan lah ya. Nah, saya diberi obat Bicastra ya, 1 hari minum 1 kali malam, dan yang suntik itu yang tiap bulan itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana nih dengan Bicastra? Kalau tadi definisinya bahwa obat-obatan itu kebanyakan dia sifatnya asam. Bahkan Pak Eko tadi bilang, wah ini kalau nggak efektif kalau obat-obatan diminum juga kalau pH-nya rendah gitu. Nah ini saya baru kali ini ikut ini, lumayan Pak Eko, saya ngerasain lagi yang namanya fly
yang namanya keringetan fly lagi. Ini terasa betul gitu. Kemarin saya nggak bisa ikut penuh karena di jalan gitu. Nah itu Pak Eko mengenai Bicastra dan Zolenik ini yang sama Uref ini. Eh, apakah ini tetap saya minum ya? Karena itu katanya untuk membasmi kanker pakai Bicastra. Sedangkan untuk menguatkan tulang pakai Zolenik. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Kalau diabetes ya alhamdulillah lah saya kalau ukuran dokter sudah sembuh dalam akar artian terkendali ya itu. Tapi ya itu saya mulai ini saya mau coba disiplinkan lagi yang namanya IF ya. Memang betul Pak ada satu hal yang mengganggu saya tuh kalau bahasa ini suasana hati. Suasana hati saya up and down gitu. Gitu. Nah, itu aja Pak Eko yang saya mau tanyakan doa. Iya, Saya ya Pak. pengikut setia Mobi Pak. Iya, saya ingat Pak Tubagus Haryono itu dulu pernah menyampaikan, saya itu pembicaraan mungkin 1,5 tahun lalu, saya masih ingat. Betul. Ya, ya. Saya kalau mau latihan itu, hati saya deg-degan dari jam 4 pagi. Sampai nggak bisa tidur. Ya, ya. Di Sabtu hari Minggu. Saya menunggu-nunggu waktu itu. Ya, saya masih ingat itu, Pak. Ya, 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 ya. Oke. Catatan yang lalu. Ya. Jadi begini, Pak. Manusia itu pada dasarnya diciptakan sempurna ya. Sempurnanya manusia mencapai puncaknya pada saat teori evolusi berlangsung paling terakhir, di mana mungkin saja, mungkin ya, saya menduga bahwa manusia Homo sapiens sekarang itu sebenarnya dulu bukan Homo sapiens, dia adalah bentuk dari jenis mungkin dari Pithecanthropus, mungkin dari Homo erectus, saya nggak tahu. Tapi yang jelas manusia sekarang itu adalah manusia yang sudah sempurna, makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk yang ada di dunia. Telah melewati evolusi panjang sekali, menurut dugaan saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iya sih kimia darahnya sudah sempurna juga? Saya yakin sudah sempurna. Makanya manusia adalah salah satu jenis makhluk di antara semua makhluk dunia ini yang umurnya panjang. Saya lihat yang umurnya panjang itu kan kayak kura-kura. Apakah dia sempurna? Belum, otaknya enggak, masih kecil-kecil aja dia. Nah, kita memenuhi semua syarat-syarat. Tetapi DNA kita juga mengamalkan pada kita untuk mengatur semua halnya dengan sempurna dan sangat baik, termasuk kimia darah. Nah, kimia darah itu alat transportasi di mana dia mensuplai nutrisi dan sebagainya yang membuat semua jaringan terhidupi dan berjalan dengan sempurna. Di mana sel-selnya juga sempurna karena dia bisa melakukan metabolisme dengan sangat baik dan kemudian siklusnya juga berjalan sempurna. Sehingga apabila ada yang sakit, ada yang mati, pasti akan digantikan dengan yang baru. Terus-menerus. Semua jadi berjalan sangat bagus. Tapi kalau kata kita bicara mengenai pH, hal ini jarang sekali dibahas. Ternyata salah satu yang membuat kita selalu terjaga kondisinya adalah pH. Sama seperti yang saya sampaikan. Dari kenapa orang-orang diabetes, saya bercermin pada diabetes karena diabetes lama sekali saya urusin ya. Jadi kanker relatif lebih baru, walaupun sudah lama, tapi saya online kan itu relatif baru. Baru hanya sekitar mungkin sekitar 5 bulan. Sedangkan diabetes dari awal membuka Mobi offline dan online 6 tahunan lebih itu saya mendapatkan banyak pengetahuan. Rata-rata orang yang sakit diabetes itu kalau andai kata dikasih obatnya sepertinya jadi tidak manjur. Ya, obat apapun, Pak. Orang yang gula darahnya tinggi dikasih obat, apakah dia pakai oral, apakah dipakai injeksi, sama saja. Dia nggak terlalu berefek. Efeknya tiba-tiba turun jadi mungkin 60, 70, 80, bahkan ada yang sampai 90%. Atau bahkan mungkin minum obat sama tanpa dengan obat sama saja hasilnya. Sama saja. Kenapa? Karena
pH. Oleh karena itu, saya bercermin dari kejadian-kejadian orang diabetes yang saya berusaha bantu itu dengan pembukaan wawasan, naikkanlah pH. Karena dengan melihat pH itu sama dengan melihat keadaan sekitar, Pak. Saya tinggal di Kalimantan, Pak Haryono pasti tahu banget. Saya dengan daerah transmigrasi itu jaraknya sekitar 25 kilo. Dan saya ketemu dengan orang transmigran generasi pertama yang diatur oleh Bung Karno. Dan kemudian pada saat Orde Baru, namanya Rasau Jaya, sedangkan gelombang pertama namanya daerah Limbung. Itu tahun 62-an. Sedangkan di Rasau Jaya sekitar 74. Terus saya tanya dengan mereka, orang udah pada tua-tua. Bagaimana pada saat pembukaan lahan di sana? Nanti ada hubungan dengan pH, Pak. Aduh, pertama kali susah sekali. Hutan-hutan di sini gede-gede, tinggi-tinggi, dan kemudian airnya tuh asem. Jadi nanam padi itu susah hidupnya. Nanam singkong saja kurus-kurus. Jadi yang bisa itu paling makan pakis. Gitu. Pakis memang dia bisa bertahan dengan suasana. Lalu bagaimana solusinya? Saya bilang. Ya ternyata untuk lahan gambut itu kita harus keringkan dulu wilayah itu. Kita gali sampai 2 meteran, kemudian kita alirkan airnya supaya keluar. Terjadi proses pembasahan karena adanya oksigen yang terkena sifat asam air tadi. Air yang asam terkena oksigen, dia menjadi lebih basah. Begitu tanah itu menjadi basah, kita bantu lagi dengan dolomit, dengan produk-produk kapur. Pada saat itu kita mulai bisa berladang. Itu perlu waktu bertahun-tahun, Pak, waktunya. Untuk menggeser cara berpikir petani Jawa, kan mereka rata datangnya dari Jawa. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Bali, itu rata-rata selalu mendapatkan hal-hal seperti itu. Kesulitan sama. Sekarang daerah itu maju sekali, Pak. Setelah lewat 60-an tahun. Jadi kalau andai kata orang-orang Jawa berpikir bahwa udah gampang nanti transmigrasi pasti semuanya akan diatur pemerintah. Mereka enggak semudah itu. Ternyata mereka akan menghadapi lingkungan yang sama sekali berbeda. Sama dengan orang yang sakit diabetes. Ternyata itu berhubungan dengan pH. Tanaman-tanaman yang diatur supaya pH-nya seimbang. Tanaman di antara 6 sampai 7 itu harus jaga. Padahal faktanya di sana itu tanaman asam seperti pakis dan sebagainya itu hanya bisa hidup di pH 4-5. Jadi tanaman padi itu mati, Pak. Bukan cuma nggak bisa hidup atau kurus, mati, Pak. Bapak tanam apapun ubi kayu mati. Padahal ubi kayu penghasil karbohidrat yang biasa digunakan masyarakat Jawa kalau andai kata situasinya sudah sangat memaksa untuk tidak bisa makan padi, makan umbi-umbian juga nggak bisa, Pak. Bayangkan. Makanya di sana pada saat awal atau bahkan pada tahun 90 saya datang ke sana, itu banyak transmigran yang lari, Pak. Tanahnya kosong, setiap satu petani 2 hektar, Pak. Ya, ditinggal balik. Kembali lagi mereka ke tanah Jawa. Nah, karena pH-nya rendah ya. Karena pH rendah. Dan ini juga saya temukan pada orang-orang yang diabetes, semuanya pH-nya rendah. Obat apapun yang diberikan, mereka lebih sering sakit flu. Yang ringan-ringan itu jadi penyakit berat, Pak. Mereka sering kerokan, sering pegel-pegel, terus kemudian sering hal-hal yang sebenarnya ringan, pilek ya. Flu ringan itu menjadi penyakit yang lama dan menjengkelkan sembuh. Dan itu ternyata salah satunya karena pH yang kurang. Nah, saya tidak tahu dengan bagaimana pelakuan mengenai 2 obat yang Bapak makan tadi. Apakah itu akan mengasamkan darah Bapak? Tidak. Tapi kalau andai kata itu berlangsung terus-menerus dan banyak penyakit yang justru makin banyak, coba Bapak minta resep dari dokternya apa yang membuat saya tetap membaik dengan minum obat. Gitu, Pak. Nah, kalau saya kembali ke naturopatik, ya
pembunuh kanker, kalau Bapak membaca semua jurnal saya dari Otto Harris Warburg, itu dijelaskan bahwa kanker memang tidak suka dengan pH tinggi. Dia tidak suka dengan oksigen tinggi. Jadi kalau andai kata saya ditanyakan dengan obat, saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau andai kata mengenai prinsip-prinsip hidup kanker, yang suka akan gula, dia tidak bisa dengan ber-pH tinggi, dia hidupnya immortal. Immortal itu aneh begitu. Dia tidak bisa mati. Dia tidak mengenal daur siklus sel. Sel akan selalu mengalami apoptosis, proses kematian sel. Setelah lewat sekian hari. Ada yang 1 bulan, 30 hari, ada yang 45 hari, ada yang 120 hari. Begitu ada sel yang mati, maka tubuh akan membuat satu lagi yang baru. Pasti begitu, Pak. Itu yang mendaur hidup sel. Tapi kanker tidak. Dia adanya hidup terus dan tidak mau mati. Tapi dia mau mati kalau andai kata dihujani dengan pH tinggi terus-menerus. Dan kita masih bisa bertahan sampai pH 9. Kita bisa bertahan. Nah, jadi Bapak harus bijaksana, sebijaksana mungkin untuk melihat bagaimana cara memperlakukan kanker ini dengan pengetahuan yang kita punya, Pak. Ya, Pak Bagus Arni. Ya. Ya memang sih saya sekarang di tempat tidur di meja itu selalu siap dengan natrium bikarbonat gitu. Pokoknya satu hari itu total sampai 8 butir saya minum. Ya, itu ada upaya untuk menjaga pH kita. Itu nggak masalah, Pak. Karena secara alami natrium bikarbonat itu kalau itu kan garam dengan karbonat. Itu akan dibuang oleh tubuh apabila dianggap berlebihan. Ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya. Nah, kita makan kue itu kan pakai natrium bikarbonat juga, Pak. Nah, kita makan kue terus orang-orang di sana sini semuanya itu kan pakai natrium bikarbonat. Baik-baik aja itu. Iya. Nah, kan ada pertanyaan tadi pagi, siapa yang nanya, natrium bikarbonat bahaya nggak ya kalau dimakan seumur hidup? Ya nggak apa-apa lah kalau andai kata dosisnya normal. Lah Bapak Ibu makan garam seumur hidup nggak apa-apa. Ya kan, natrium klorida itu kan dimakan seumur hidup. Bahasanya bahasa kimia juga. Kalau bahasa apa? Ya, kalau andai kata orang yang hipertensi ya biasanya akan terganggu sedikit. Tapi kan kita punya pilihan alternatif, perhatian pernafasan kan, Pak? Lebih enak. Betul nggak? Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Di mana saja, kapan saja. Murah lagi. Kan? Murah lagi. Mau. Asal mau. Iya. Oke, gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak Haryono. Sebentar, ini Pak Dokter yang bicara. Lihatkan ke sana. Saya lihatkan ke sana. Itu Pak dokternya. Nah, kelihatan nggak? Oh. Kurang keras suaranya, nggak kedengaran. Kurang keras katanya Pak Dokter. Nah, mungkin duduk di samping sini Pak biar masuk ter. Ya, ini Mas Dokter. Sedikit yang saya tahu. Jadi bagus. Ya. Di Datel itu 50 mg itu khusus dengan prostat yang stadium lanjut. Gimana, Pak? Kurang kedengeran, Pak. Waduh, masih kurang kedengaran. Atau di sini Mas. Diberi mic, Pak, diberi mic. Oh, jangan. Saya sini, Mas. Nah, gitu. Sorry. Nah, kan itu kan. Iya. Kelihatan keren, Bu. Kelihatan mobilnya, Pak ya. Ini iya. Di Pak Eko yang katanya dengar yang merancang ini.
Ya, Bikastra itu obat untuk kanker prostat katanya Pak. Ya, Ya. Pak. Kebetulan saya dokter bedah, yaitu untuk kanker prostat stadium lanjut. Ya, kalau khusus dia kalau sudah prostatnya sudah kena tulang belakang, entah lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5, atau ke sakrum tulang belakangnya itu kropos Pak. Kalau di bone scan itu Ya. warnanya harusnya tulangnya itu warnanya putih Pak. Nah itu jadi kehitam-hitaman karena Oh, kropos. gitu ya. Oke. Keluhan yang paling ringan itu adalah boyoknya lino-lino Betul. atau pegel Ya, gitu. ya, ya, betul. Yang paling berat nanti sampai lumpuh gitu nanti. Terus harus bahkan sampai retak tulang belakangnya kropos retak itu bisa 1 ruas, bisa 2 ruas, bisa 3 ruas dan harus dipasang pen gitu Pak. Makanya dikonsultasi ke ortopedi apa perlu dipasang pen atau tidak gitu. Cerita ke dokter ini. Oh iya. Nah, kanker stadium lanjut itu kanker prostat itu dikasih makan oleh hormon Pak. Rabuknya, pupuk ureanya itu NPK-nya itu hormon testosteron Pak. Yang diproduksi oleh lato-lato yang kita punya itu. Yang Bapak kita sering main lato-lato itu Pak. Testis ya. Jadi testosteron itu diproduksi oleh testis. Namanya testosteron. Hormon yang diproduksi oleh testis. Dia hormon kelaki-lakian. Nah, itu rabuknya si prostat, kanker prostat, rabuk. Rabuknya. Nah, pabriknya itu ada di testosteron. Nah, oleh karena itulah maka obat bikastral itu yang 50 mg itu digunakan untuk membakar pabriknya. Oke. Supaya pabriknya tidak memproduksi hormon testosteron itu supaya tidak memupuk kankernya gitu, memupuk kankernya itu Pak, supaya tidak berkembang lebih parah lagi dari stadium lanjut menjadi lanjut sekali gitu ceritanya. Nah itu selevel dengan kastrasi Pak, maka obat bikastra itu adalah obat kastrasi. Obat kastrasi itu obat untuk biar fungsi hormonnya terganggu, biar tidak subur. Nah, obat kastrasi itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah obat-obatan, yang minum pil itu. Yang kedua adalah dioperasi Pak. Dioperasi itu hari-hari saya Pak. Oh, iya. Kegiatan itu ambil testisnya orang yang CA prostat. Jadi saya dokter bedah umum. Itu diambil testisnya itu. Supaya si testis itu pabriknya hormon testosteron itu tidak menghasilkan testosteron. Nah, gitu Pak ceritanya. Terus ada yang ketiga untuk mengkastrasi hormon testosteron itu dengan sinar radioaktif. Jadi testisnya itu disinar pakai radionuklir. Mbak Yu saya kebetulan radio onkologi di Surabaya, di Rumah Sakit Angkatan Laut Ramlan. Kegiatannya juga Mbak Yu saya itu setiap hari mengkastrasi payudara, mengkastrasi radionuklirkan semua kanker di seluruh tubuh. Salah satunya di testis itu, Pak. Nah, itu 3 obat untuk menurunkan hormon testosteron. Nah, masalahnya sekarang apakah Bapak kan pertanyaannya bikin asam gitu ya, Pak ya? Ya. Ya, saya kurang paham teorinya, apakah itu bikin asam atau tidak. Tapi yang jelas betul bahwa sekarang bahwa terapi kanker saya bukan pakarnya, tapi sedikit tahu bahwa terapi kanker di dunia, bukan di Indonesia, di dunia itu hanya ada 4 Pak. 5. Dulu 4, sekarang 5 Pak. Terapi kanker apapun. Ilmu sedikit yang saya punya. Satu adalah terapi pembedahan Pak. Dioperasi tiroid ya di tiroidektomi, terus mama ya di mastektomi. Ada kanker prostat ya prostatnya diambil kemana-mana, biji-bijinya. Kanker rahim juga rahimnya, hidung telurnya diambil sak kelenjar getah beningnya, kan gitu tuh. Kanker payudara diambil sak kelenjar getah beningnya di ketiak, dan sebagainya. Itu operasi. Yang kedua
itu adalah kemoterapi. Dikasih kemoterapi. Kemoterapi itu isinya adalah alkali, salah satunya. Oke. Basa. Jadi memang kemoterapi itu tujuannya ada dua. Satu untuk mematikan kankernya itu dengan cara sitolisis, atau apa, dinding kankernya dimatikan, atau nukleusnya dimatikan, belahan dirinya dimatikan gitu ya. Atau dibuat suasana basah. Cuman kalau sudah tidak kemoterapi, ya jadi asam lagi. Karena obat basahnya sudah hilang, dibuang oleh urin. Itu kan. Beda kalau dengan MOBI. MOBI itu setiap hari mentargetkan supaya seumur hidup, mentargetkan supaya pH kita selalu basah. Karena pH asam adalah musuh utama kita. Karena pH asam itu adalah sel peradangan di seluruh tubuh. Ya radang mata, ya radang otak, ya radang kelenjar getah bening, ya radang pankreas, ya radang ginjal, ya radang hati. Sehingga mengganggu semua sistem imun, semua sistem patofisiologi yang ada di seluruh organ. Oleh karena itu, target utama MOBI adalah urin kita harus basah. Karena basah adalah pelindung hidup kita. Sudah. Betul. Pak, mengenai zolenik gimana tadi Pak tuh? Dalam Zolenik. Saya di infus setiap bulan itu. zolenik itu isinya bifosfonat, Pak. Apa itu? Kalsium bifosfonat. Jadi dia isinya adalah kalsium. Nek corone tembok itu ya kasih kapur, kasih semen gitu ya, supaya yang keropos-keropos di tembok itu jadi rapat kembali. Nah, jadi tulangnya Bapak yang tadi yang saya dengar di bone scan tadi ya, itu konon katanya keropos, menurut dokter radiologinya ada radioaktivitas sedikit, tapi kalau menurut ortopedi baik-baik saja kok. Nah itu dikasih obat untuk merapatkan, menguatkan tulang yang konon katanya keropos itu. Gitu. Kembali lanjut ke terapi kanker. Yang kedua tadi sudah ya. Kedua kemoterapi ya. Terus yang ketiga adalah radioterapi. Radioterapi itu disinar, dia sifatnya hanya lokal. Loko-regional, hanya lokal dan regionalnya. Bahasanya loko-regional. Jadi yang ditembak adalah kankernya yang hanya lokal dan regionalnya. Regionalnya itu mana? Kelenjar getah bening di sekitarnya. Itu. Hanya lokal. Tapi kalau kemoterapi, dia sifatnya hanya membunuh sel kankernya saja. Dan sementara hanya membasahkan lingkungan sekitarnya sel tumor. Hanya sementara. Hanya sementara. Garis bawah. Inilah kenapa saya tertarik MOBI, padahal saya juga tahu tentang medis, karena MOBI sangat sesuai dengan medis. Tidak bertolak belakang. Betul, Pak. Saya pastikan. Setuju, Pak. Bertolak. Halo, Pak. Setuju. MOBI top. Sarannya ya, Pak. Iya. Biar tambah semangat, Pak. Betul. Terus yang keempat adalah terapi hormonal, Pak. Jadi kalau kanker payudara itu kan dicek, Pak. Kadang ada cek namanya ERPR HER2 istilahnya. Ya, perlu dikasih hormon, enggak ada obat hormonal. Termasuk kanker prostat itu dikasih obat hormon juga. Nah, yang sekarang sedang berkembang 5 tahun 10 terakhir ini adalah pengobatan kanker yang kelima. Kelima. Namanya imunoterapi. Imunoterapi itu setelah saya hayati, saya resapi antara teori imunoterapi yang sekarang sedang berkembang dengan teorinya Pak Eko yang diajarkan oleh kita semua, pepuden saya. Ternyata sangat sesuai dengan teknologi kedokteran anti kanker yang paling mutakhir sekarang ini, yang sedang dalam penelitian di kalangan kanker di dunia, bukan di Indonesia saja, di dunia. Namanya imunoterapi. Imunoterapi itu adalah bagaimana meningkatkan imun kita supaya diri kita sendiri bisa melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sekarang lagi tren imunoterapi. Tanaman juga begitu. Bagaimana tanah yang tadinya banyak uratnya, dia bisa membunuh, bisa membuat hidup sendiri tanahnya menjadi bagus. Bukan oleh
NPK, bukan oleh kimia, tapi bagaimana itu bisa sembuh dengan sendiri. Itu imunoterapi. Virus juga sekarang imunoterapi. COVID imunoterapi. Terus autoimun juga sekarang imunoterapi. Trennya sekarang sudah imunoterapi. Tren masa kini. Bagaimana tubuh kita mengobati penyakit yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Dan itu alamiah. Contohnya misalnya kalau zaman imunoterapi itu ada dua, pasif dan aktif, persis seperti antibodi. Suntik vaksinasi. Kalau dia ada kuman virus di dalam tubuh, dikasih tentara dari luar, kasih senjata, ya, namanya imunoterapi pasif, suntikan imunisasi pasif, DPT, polio, campak dan sebagainya dulu ya. Terus termasuk COVID itu pasif, dikasih tentara untuk melawan tubuh, karena tubuh kita pasif, tidak menghasilkan imun. Oke, paham ya? Terus ada juga yang imunoterapi yang aktif, jadi tubuh kita yang dipancing untuk menghasilkan imun. Dikasih suntik juga. Suntikan siapa? Suntikan imunisasi, tapi imunisasi yang pasif. Dia dikasih kuman yang dimatikan, nanti tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu yang melawan kuman-kuman, virus, kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dipancing untuk menghasilkan antibodi. Itu namanya imunisasi atau imunoterapi yang pasif. MOBI 5. Nah, untuk kanker itu ada banyak sekali imunoterapi. Ada antibodi monoklonal dan sebagainya. Biayanya 1 bulan itu 40 juta. Karena masih riset dan obatnya masih dari luar negeri. Untuk obat imunoterapi untuk kanker ganas. Silahkan Ibu cek di beberapa literatur. Itu pengobatan untuk kayak gitu itu sekitar 2 tahun. Menghabiskan kira-kira 800 juta. Untuk terapi imunoterapi ya. Tidak di-cover oleh asuransi dan BPJS. Swasta maupun BPJS tidak mau. Iya. Nah, ini MOBI. Nanti dilihat, Bapak Ibu bisa melihat imunoterapi untuk kanker ya. Di Google ada itu. Ada berapa macam imunoterapi. Ada virus juga. Dikasih virus kadang-kadang. Virus kayak HPV virus dan sebagainya. Supaya tubuh kita, karena kanker itu juga disebabkan oleh virus. Ada penyebabnya kanker yang oleh virus. Misalnya kondiloma, kanker rahim, itu juga disebabkan oleh virus. Iya. Nah, itu diobati dengan virus yang sudah dimatikan sehingga antibodi kita muncul untuk melawan virus itu. Sehingga kankernya itu mati. Seperti itu. Nah, sebulan saya baru ikut MOBI, Pak. 1 Januari saya ikut MOBI. Oh, mantap. Wah. Saya membuat resolusi, saya tahun ini sehat diabetes. Saya penderita diabetes, Pak, itu bagus. Iya. Keturunan. Nah, ternyata Pak Eko bilang diabetes itu tidak diturunkan. Saya mau buktikan. Dan ternyata 1 bulan gula darah saya tadinya 500, 300, dengan obat macam-macam, ada metformin, glimepirid, glibenclamid, dan sebagainya. 178 sampai 110 lah. Kalau citing-citing dikit saya sudah 110. Itu udah buat saya udah bikin stres saya udah 110. Belum merasa paling hebat 110 wah sehat gitu kan. Sekarang 110 udah jelek sekali buat saya. Pak, ini namanya dokter siapa, Pak? Saya Anang Ma'ruf, Pak. Anang Ma'ruf. Jadi nggak salah dong dokter Anangnya kalau kita sebut Pak Eko tuh profesor ya. Ya, betul Pak Profesor. Pak Eko itu betul-betul teorinya itu sesuai dengan sekolah saya waktu dulu di preklinik, Pak. Kedokteran. Ada biokimia, ada fisiologi, ada imunologi, ada parasitologi, ada semua. Patofisiologi, fisika kedokteran itu itu masuk dalam fisika kedokteran. Saya dulu pernah tahu tentang glikolisis anaerob, pernah tahu tentang gluconeogenesis, pernah tahu tentang angiogenesis. Angiogenesis itu membuat pembuluh darah baru akibat glikolisis anaerob.
tahan nafas itu loh, tahan nafas itu. Ya. Ya, untuk Prima itu saya pernah kenal semua, tapi saya nggak tahu aplikasinya buat apa, terus caranya bagaimana mengaplikasikannya, manfaatnya apa, kemudian paket untuk mengaplikasikan semua teori biokimia dan fisiologi itu bagaimana. Ternyata hanya simple. 3 hal itu, Pak. PMB, Ya. IF, Yes. OLNAV. Cuma itu, Dok. Iya betul. Tujuan utamanya hanya satu, Pak. Yes, you are absolutely right. Ini hanya satu, Pak Eko itu. pH. Iya betul loh. Makanya saya selalu minum natrium bikarbonat itu di tempat tidur. Wah, ingat ya udah 6 jam minum. Itu. Monggo misalnya kalau Pak Eko harus tidak mau males makan apa itu tadi bigastral 50 mg, angkat aja testisnya, tidak ada masalah. Oh gitu ya. Tidak menyebabkan gangguan ereksi. Tetap masih ejakulasi, Pak. Santai aja, Pak. Oh gitu ya. Ya nanti saya diskusikan lah. Ini ilmu. Saya dulu waktu kena diabetes, Pak. Ya. Istri saya seminggu 3 kali keramas, Pak. Sekarang setelah ikut mobil, Pak. Setelah ikut mobil, gula darah turun. Istri saya seminggu 17 kali keramas, Pak. 17 kali keramas, Pak. Wah, sakti banget dong kalau gitu ya. Karena apa, Pak? Saya pikir saya juga stres sendiri. Saya sendiri stres, kenapa bikin sampo di rumah saya cepat habis. Ini gara-gara saya benci sama Pak Eko. Kenapa dari dulu nggak kenal saya ya? Nah ya itu Pak, makanya saya begitu kenal Pak Eko ya terus nggak berhenti. Di mana-mana pun saya ikutin orang kemanapun. Saya ikut. Makanya betul Pak Eko bilang kalau saya nunggu kapan hari Sabtu sama hari Minggu gitu. Jadi kadang-kadang jadi nggak bisa tidur. Karena mau all naf itu. Ya, all-nafnya sekarang udah ini, tapi yang diskusi-diskusinya ini, aduh luar biasa itu Pak. Iya itu Pak. Buka ya, wawasan kita betul. Pak. Iya Pak. Ternyata saya membuat kesimpulan selama 1 bulan saya ikut Pak Eko. Ternyata bahwa bahan bakar minyak kita itu ada 2 Pak. BBM ya, BBM. Kalau motor kan ada BBM ya. Di pom bensin itu ada premium, ada Pertamax, ada Pertamax Plus, ya. Kalau solar ada biosolar, biodiesel ya, sama apa? Dex Light, ya, atau Pertamina Dex. Pertamina Dex. Nah, mohon izin Pak Eko, saya mengasosiasikan. Silakan. Maaf ya. Bahasanya sederhana. Sederhana. Harus. Jangan menyinggung ya, jangan tersinggung ya Pak Eko. Ternyata bahan bakar glukosa itu hanya sekedar premium, Pak. Bensin premium. Yang katanya hanya di bawah 92. Tapi kalau bahan bakar keton yang diproduksi oleh sel alfa pankreas dengan hormon glukagonnya menghasilkan bahan bakar yang bernama keton, itu levelnya adalah level Pertamax Plus, Pak. Wow. Nah, mesinnya awet, gitu. Terus pompanya kuat, hemat energi, dan tidak loyo, Pak. Tidak bikin loyo, Pak. Terima kasih. Perbandingan antara glukosa dan keton bagaikan solar dengan biodiesel. Dengan Oke. Ya, gitu. Next slide. Pertamax Plus, Pak. Ya. Pertamax Turbo. Demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ini Mas Dokter ya. Ini memberi pencerahan ini. Luar biasa ini. Ya, jadi kira-kira demikian luar biasa. Ini direkam di mudah-mudahan ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh Pak Partono semenjak
berapa minggu yang lalu bahwa kita ada seorang dokter yang sangat antusias dan menyampaikan hal ini. Rupanya pada saat saya ke Jogja, saya bertemu dengan beliau, ya, dengan Pak Dokter Anang. Ya. Terima kasih Pak. Mudah bersemangat. Terima kasih banyak Pak Eko. Jadi ya.